sebaik-baiknya sholat bagi perempuan itu di rumahnya. Bahkan tarawih pun sebenarnya lebih afdol di rumahnya bagi perempuan daripada laki-laki gitu ya. Jadi kalau untuk tarawih memang sah-sah saja kepala keluarga memimpin tarawih di rumah dengan menjalankan sholat yang tumanina. Saya kira itu sah-sah saja, tidak dilarang oleh ulama ya. Kecuali sholat maktubahnya isya mungkin di masjid ya bagi laki-laki. Tapi untuk perempuan boleh-boleh saja ikut sholat tarawih ke masjid, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi jika dia sholat di rumahnya itu lebih afdol. Itu sebenarnya kan itu apa namanya sindiran halus bagi para kaum hawa ya, untuk membiasakan sholat sunnah itu afdolnya di rumah gitu. Cuma karena mungkin kita ini sudah tradisi sudah galib ya, mungkin masih banyak yang ke masjid ya. Yaitu mungkin apa sih namanya, salah satu pilihan saja enakan semacamnya. Jadi perempuan itu memang lebih afdol sholatnya di rumah. Termasuk kata saya Yusuf Al-Qaradawi itu sebenarnya itu di rumah dicatat masjid ya. Anal baitu masjidun ya ala nisa, bahwa rumah pun menjadi masjid. Tapi terangkan lagi ya, dirinci lagi bahwa ruang tamu itu akan menjadi musholal ailah ya, ruang tamu itu akan menjadi musolanya keluarga. Kamar suami istri akan menjadi musolanya suami istri. Sedangkan mihrab, nah ini mihrab namanya, adalah tempat khusus bagi istri ataupun suami yang ingin khalwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rinci lagi. Karena disitu Allah menjurkan bagi para perempuan, para hawa untuk menentukan tempat sebagai mihrabnya dia dalam menjalankan sholat yang memang fardu yang dicatat afdol daripada di masjid tadi ya. Jadi saya secara pribadi menyimpulkan bahwa memang sebaiknya perempuan itu memang sholatnya di rumah itu lebih afdol. Bahkan ketika beriktikaf di rumah pun, kata ulama muasirah itu, ulama kontemporer, ketika beriktikaf di rumah pun perempuan tetap dicatat dia beriktikaf di masjid ya. Kita bisa lihat kan ke sumber aslinya Rasulullah kan beliau tidak melibatkan Aisyah dalam iktikafnya. Aisyah bolak-balik mengantarkan kebutuhan Rasulullah untuk makan, minum dan mandi. Hal itu kan menunjukkan bahwa memang para sahabiah pun juga tidak ikut dengan Nabi ke masjid itu kan. Cuma kalau sekarang kita malah ramai masjid dengan para perempuan. Contoh tahun lalu saya tidak sengaja misalkan lihat tempatnya perempuan di Masjid Agung itu. Ternyata kan mengganggu juga bagi laki-laki, suara baca Qurannya gitu kan. Auratnya yang tersingkap, terlihat luar. Nah ini matur lebih banyak daripada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Kecuali mungkin lil ajaiz ya, wasyaibah, untuk orang-orang yang sudah lansia ya. Rasulullah tamnau imahukum, jangan dihalangi orang-orang yang sudah tua pengen ke masjid ya. La tamnau imahukum al masajid ya, jangan dilarang perempuan-perempuan tua yang ingin ke masjid. Memang di Arab kebanyakan yang meramaikan masjid di lantai 2 tuh para lansia ya, para hajah-hajah yang sudah tua-tua. Jadi sebaiknya kalau yang tua-tua nggak apa-apa, tapi kalau yang masih gadis, yang masih muda, parubaya itu sebaiknya dia lebih aman di rumah daripada ikut sholat di masjid. Atau mungkin boleh ke masjid, tetapi mencari masjid yang aman dari fitnah. Itu yang menjadi ilat sebenarnya ya. Larangan perempuan ke masjid itu ilatnya adalah fitnah. Fitnah suaranya, fitnah pakaiannya, dan fitnah-fitnah yang lainnya ya. Jika tidak ada fitnah dari keseluruhan aktivitasnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan susah ya. Maka sebagai bentuk situ tarawih ini, maka lebih banyak di rumah itu lebih aman ya. Itu Pak Hadi, wallahu a'lam. Syukran. Assalamualaikum. Allah Ustaz. Aduh. Ya, jadi keluarganya bawa anak, bawa istri. Suka ada ya yang salat di masjid juga itu, ibu gitu ya. Karena mungkin terawih sampai di rumah itu, jamaah mungkin lebih kan. Ada juga banyak itikaf gitu ya, bahwa istri juga care ya. Baik, alhamdulillah sudah jam 3 kurang. Bapak Ibu masih ada? Silakan. Ada Pak Zed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jai silakan. Langsung saja ya Ustaz. Ada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, janganlah saya menghului Ramadan dan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali seorang memang memiliki kebiasaan puasa sunnah bahwa baginya berpuasa gitu ya. Ini penjelasannya terkait dengan hadis ini memang soalnya saya baca-baca
berkaitan dengan Ramadan, saya menemukan di sini nih baru Pak Yajid, saya temukan gitu. Pak Yajid, Mungkin Bapak Kiai bisa menjelaskan ke Serang. detail terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Joni ya. Kalau tidak salah saya juga pernah mengkaji itu dalam Syarah Riyadhus Shalihin ya. Kalau tidak salah lapan bunyi itu kan la tabda'u Ramadan bi shaumi yaumin yaumaini ya. Ila man qad shoma qablahu. Itu kalau tidak salah bunyi hadisnya ya. Jangan mulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Mungkin orang awam menganggapnya sebagai rawatib mungkin ya, qobliyah ya. Nah, itu karena para fuqaha menyepakati bahwa sehari 2 hari menjelang Ramadan itu disebut saumusak ya, yaumusak ya. Hari yang banyak keraguan-raguan. Karena mungkin di sebelah sana udah hilal, di sebelah sini belum hilal kan. Ya, jadi itu udah mepet, itu bisa menimbulkan keraguan-raguan ya. Kalau misalkan dipastikan Ramadan hari Selasa, jangan coba-coba puasa sunnah Senin di hari sebelumnya gitu. Di hari malas puasa Senin, di kesanan gitu ya, puasa Senin hari mau Ramadan, itu puasa yang dimakukan ya, namanya yaumusak. Maka yang dimaksud dengan sumu yaumin atau yaumaini qabla Ramadan itu kira dasar ilam qad shoma qablahu wa hiya shaumu Daud ya. Kalau orang puasa boleh, kadang-kadang ada selang-selingnya. Jadi orang yang dia masih menjalankan puasa rutinnya, bisa jadi dia punya sisa Daud, bisa jadi dia punya sisa namanya nadar, atau dia punya sunnah amaliyah yang sudah terbiasa. Ilahnya itu adalah doror, madorot ya. Tidak pernah puasa sunnah, tiba-tiba kepikiran pengen puasa sunnah sehari sebelum Ramadan, maka puasa itu selain sebagai puasa yang dimakruhkan, juga puasa itu akan menjadi madorot. Mungkin tiba-tiba gara-gara antum puasa di hari itu kaget karena perutnya tidak pernah puasa, tapi ya jagoanan yang puasa hari tak kene, supaya disebut orang yang alim dan soleh mungkin ya. Tiba-tiba sakit di hari pertama Ramadan dia nggak bisa puasa. Nah itu madorotnya ke situ nanti. Jadi Pak Joni itu yang kalau tidak salah saya tangkap dari keterangan Syarah Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu, yang dimaksud orang yang telah berpuasa sebelumnya itu adalah bisa dikatakan puasa Daud ataupun puasa sunnah sebelumnya yang didawamkan, baik sunnah Senin Kamis maupun puasa Daud ya. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Jelas Pak Kiai. Jelas Pak ini ya, sudah jelas ya. Iya. Jadi jangan maksa kalau nggak biasa puasa gitu ya. Kalau sudah biasa puasa, ketemu hari Rabu Daud, Kamisnya puasa Ramadan, berarti boleh ya pakai ya, karena sudah biasa gitu. Iya betul. Sudah biasa Pak Akazim, Pak Akazim. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Masih setengah jam lagi kalau jadwalnya ini. Panitia masih ada penyampaian? Silakan. Halo, bagaimana Pak Kajen? Bentar, kita masih menanti ada yang bertanya atau belum? Atau kita sudahi ya sampai jam 3 tepat ini? Panitia bagaimana? Ada penyampaian lagi? Pak Hadi, Mang I? Nggak ada kayaknya Pak. Cukup ya? Cukup banyak. Alhamdulillah. Pak Kiai silakan. Penutupnya. Ayo sebentar. Ya ini asawatalam asawatid wal romat al-fudola. Mari kita bersama-sama menyempurnakan jilsah kita pada siang menjelang sore ini dengan kita menundukkan hati ini dan mengaminkan doa yang saya lantunkan, serta kita mengawalinya dengan adab istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallahul azimul halim, subhanallah rabbil arsyil azim, subhanallah rabbis samawati wal ard rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ism
wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa amanan minal adab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza aw fi jilsatina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman min humumina wa humumi ikhwanina muslimina jami'an illa farajtah wala maridun illa syafaitah wala aiban min uyubina illa satartaha wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijina dunya illa qadaitaha wa yasarta lana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadza sya'bana wa balighna ramadan waj'alna fiha mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa qiyamana wa tilawatana. Allahumma balighna ramadan waj'alna fiha mutaqabbalan. Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman was salamata wa islam. Rabbi wa rabbukumullahu jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim sallallahu alaihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan semuanya. Ketua Proda masih ada penyampaian? Ya, sedikit saja. Jazakallah khair. Saya Ucu dan juga yang lainnya yang sudah bersedia mengikuti acara ini ya. Hanya himbauan saja ya, karena ini momennya. Jadi diharapkan kepada para talent itu di tempat kerjanya masing-masing ya, untuk mendorong menyelenggaraan kegiatan-kegiatan tausiah juga ya, sehingga nanti bisa memasukkan guru kita ke situ gitu ya, sebagai salah satu bagian daripada kegiatan penokohan. Itu mungkin titik poinnya ya, mudah-mudahan bisa mengisi momen dengan baik-baiknya termasuk dalam kegiatan penokohan ini. Jazakallah khair. Baik, jazakallah Pak Haji, Pak Ketua Proda, Pak Kilicu juga teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah masih tersisa 37 peserta ya di Zoom meeting ini. Insyaallah pengajian kita ini dapat pahala dan ada keberkahan dalamnya. Insyaallah kita tutup dengan sama-sama isi kuatikal dan doa kepada Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma ya, atur dulu semuanya. Insyaallah kita jumpa kembali di tartib Ramadan tahun depan insyaallah. Jazakallah semuanya.